Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Anugrah dengan NPM 2075373, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep keimanan mata kuliah agama Islam sebagai nilai ujian tengah semester. Marilah kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep keimanan, yaitu ciri dan tanda keimanan. Dengan tujuan perkuliahan, yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep keimanan dan mengidentifikasikan ciri atau tanda keimanan serta pembatal keimanan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat keimanan. Apa sih yang dimaksud dengan iman? Secara bahasa, iman berasal dari kata kerja yaitu amana, yu'minu, atau imana, yang berarti percaya. Percaya dengan keyakinan, teguh disertai perasaan aman dan tentram. Secara istilah, iman berarti mengucapkan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan mengerjakan dengan anggota tubuh. Beriman kepada Allah pada hakikatnya tidak cukup diucapkan dan diyakini dalam hati, akan tetapi perlu dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari. Orang yang beriman kepada Allah maka akan hidup sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri orang beriman sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 2-4, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Quran Surat Al-Anfal ayat 2-4. Sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 2-4, adapun sebagai ciri-ciri orang beriman berdasarkan ayat tersebut adalah yang pertama, apabila mendengar sebutan Allah, hati mereka merasa gemetar atau takut karenanya. Yang kedua, apabila mendengar bacaan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka karenanya. Yang ketiga, senantiasa bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Yang keempat, mendirikan sholat dan berseru kepada orang lain untuk ikut juga melaksanakannya. Yang kelima, menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Dan yang keenam, senantiasa bersabar terhadap apa yang menimpa mereka dan termasuk juga orang yang berjihad fisabilillah. Maksud dari jihad fisabilillah adalah berjuang di jalan Allah, yang apabila diartikan satu persatu yaitu kata jihad dapat diartikan dalam bahasa Indonesia artinya berjuang, sedangkan kata fisabilillah adalah menyiarkan, membela, memajukan agama Islam. Di dalam Al-Quran banyak sekali surat-surat yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang beriman, antara lain yaitu yang pertama, khusyuk ketika sholat, yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat ketiga dan Quran Surat Al-Mu'minun ayat kedua. Yang kedua, selalu bersyukur, yang dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Luqman ayat ke-12. Yang ketiga, sabar, yang dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-177. Selanjutnya yang keempat yaitu meninggalkan perkara yang sia-sia, yang mana dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat ketiga. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perkara-perkara yang dapat merusak iman. Yang pertama yaitu syirik, yang kedua adalah membunuh jiwa manusia, yang ketiga adalah memakan harta anak yatim. Yang pertama yaitu syirik, yang sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat ke-72, yang artinya, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih atau sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Kemudian yang kedua yaitu membunuh jiwa manusia.
Sudah dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat ke-93. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Selanjutnya yang ketiga, memakan harta anak yatim secara zolim. Sudah dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat ke-10, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala atau neraka. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam perucapan maupun dalam penjelasan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.